Ya, pemirsa, untuk mengetahui apa saja yang bisa ditarik dari tren penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap kasus korupsi yang meningkat di tahun 2022 serta naiknya kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, kita akan bahas bersama dengan Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana dan juga Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Selamat pagi Pak Ketut, Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, Mas Reno terima dan Mas kasih. Agus, selamat pagi. Halo. Terima kasih Pak Ketut, Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, kalau kita melihat hasil penelitian ICW sangat lengkap begitu ya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana indikator kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum ini apa saja yang dilakukan penelitian oleh ICW? Ya, kalau kami memang tidak melakukan survei ya, kami lebih memonitor kasus-kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, berdasarkan hasil pantauan kami terpotret bahwa ada peningkatan kinerja dalam penanganan kasus. Ini bisa dinilai dua sisi sih, maksud saya. Satu, dari sisi kinerja penegak hukum ada peningkatan, artinya dalam penanganan perkara semakin bagus nih. Tapi kalau dari sisi lain kita ingin melihat artinya pencegahan sistem korupsi kita, terutama di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah, itu justru semakin menurun karena artinya kan pencegahannya gagal itu untuk menangani kasus atau penyimpangan berbagai modus kasus korupsi, karena pada akhirnya ditindak oleh aparat penegak hukum. Padahal kampanye pemerintah selama ini justru harus melakukan pencegahan. Tapi kalau kemudian sisi penindakannya justru meningkat, artinya ya sisi pencegahannya gagal. Dan ada kecenderungan dari tahun ke tahun pencegahan kasus korupsinya kelihatan gagal karena penindakan kasus juga tinggi gitu. Nah, ini yang tergambar. Dan apa yang kami lakukan ini sebenarnya boleh dibilang tidak menyeluruh kita mendapatkan informasi, karena sebagian besar justru informasi yang kami dapatkan informasi sekunder, misalnya yang sudah terpublikasi oleh media, karena kan baik itu kejaksaan, kepolisian atau KPK kan memberikan informasi itu ketika sudah naik ke tahap penyidikan kepada publik, biasanya ada penetapan tersangka dan lain-lain. Nah, tentu data primernya akan lebih lengkap kalau masing-masing penegak hukum, dan saya punya keyakinan bahwa jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh APH itu akan lebih tinggi dibandingkan data yang kami sampaikan gitu. Nah, ini situasinya. Nah, tentu kalau misalnya informasi yang disampaikan nanti oleh mungkin Pak Ketut akan lebih tinggi, nah itu situasi realnya, karena lagi-lagi pemegang kuasa dari data adalah di institusi penegak hukum. Tapi dari sisi lain ya kita tentu jadi catatan nih bagi pemerintah, sekali lagi kalau kemudian kita sandingkan dengan indeks persepsi korupsi yang beberapa waktu lalu juga disampaikan oleh Transparansi Internasional bahwa ada penurunan ya skor dari IPK kita gitu, walaupun tidak juga bisa di head to head kan atau disandingkan apple to apple antara apa yang kami lakukan dengan Transparansi Internasional Indonesia, sepertinya kalau dari gambaran umum kelihatan inline gitu ya, kelihatan inline. Satu, kami berbasis pada data penegakan hukumnya, sedangkan itu berbasis pada survei persepsi publik gitu. Baik, saya ke Pak Ketut. Pak Ketut, kalau saya baca ini dari hasil pemantauan ya, kalau bahasa dari Pak Agus tadi oleh ICW, Kejaksaan ini selama tahun 2022 ada setidaknya 405 kasus yang ditegakkan oleh Kejaksaan, kemudian ada 909 tersangka dan asetnya ini sekitar 39 triliunan rupiah. Nah, tadi Pak Agus menanyakan ini bisa saja lebih besar begitu. Kalau berdasarkan data yang dimiliki oleh Kejagung, bagaimana Pak Ketut? Sudah samakah dengan ICW atau ternyata ada lebih besar lagi? Terima kasih Mas Reno dan Mas Agus ya. Kalau kita lihat penanganan perkara di kejaksaan secara keseluruhan, baik itu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, ya untuk tahun 2022
itu lebih dari 1.600 kasus yang kita tangani yang sudah masuk ke tahap penyidikan, dan seribuan sekian kasus juga sudah masuk ke tahap penuntutan. Itu untuk di seluruh kejaksaan Republik Indonesia. Jadi agak jauh kalau disebut 500 kasus ya. Tapi kalau untuk di Kejaksaan Agung memang tidak terlalu banyak, kurang lebih puluhan kasus ya. Yang kasus-kasus besarnya seperti minyak goreng, Garuda, Jiwasraya, dan Asabri itu masih tetap berjalan di pengadilan bergulir, dan kasus tekstil, garam, termasuk kasus yang menarik perhatian tetapi tidak luput dari media, yaitu kasus yang ditangani oleh Jampit Mil. Yaitu juga ada kasus satelit Kemenham dan kasus TWP Angkatan Darat. Nah ini yang tidak pernah di challenge sama teman-teman media. Tetapi yang menarik adalah putusan yang akhir-akhir ini terkait dengan kasus Duta Palma yang melibatkan Surya Dharma. Ini sangat menarik menurut saya. Karena di kasus inilah ada terbukti perekonomian negara yang menyebabkan perekonomian dan kerugian negara sampai pada 42 triliun. Nah, kasus ini ke depan kita akan gali semua kasus-kasus yang kita tangani, tidak saja mendakwakan atau menuntut seseorang itu hanya berupa kerugian negara, tetapi juga termasuk perekonomian negara. Bayangin aja satu kasus di Duta Palma kita menuntut sampai 86 triliun atau 78 triliun ya di masa akhir koreksi kita ya. Dan yang terbukti adalah 42 triliun. Seandainya semua kasus perekonomian negara ini dibuktikan, berarti itu akan menjadi efek jerah bagi para pelaku dan mendapatkan pemasukan yang begitu besar bagi negara. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Ketut, dari puluhan triliun yang berhasil diamankan begitu ya oleh Kejagung RI berdasarkan catatan ICW, sudah berapa banyak Pak Ketut yang sudah dikembalikan untuk negara? Nah, begini, dari catatan kami ada sekitar 39 triliun untuk tahun ini ya sudah masuk ke kas negara ya. Kan beberapa kasus juga seperti kasus yang sedang berjalan kami lagi lakukan penyitaan secara terus-menerus, khusus kasusnya Duta Palma dan kasusnya Asabri. Ya ini kalau Asabri kerugiannya dengan AJS itu 40 triliun dan kita sudah selamatkan lebih dari 20 triliunan, begitu juga termasuk Surya Dharma, walaupun ini kasus lagi berjalan, lagi upaya hukum banding, kita juga hampir 21 triliun kita selamatkan, dan uang cash dari kasus dari SD ini sebanyak 5,2 triliun kita sudah amankan dan sudah disetorkan ke kas negara walaupun masih dalam proses persidangan di tahap banding ya. Dan beberapa kasus saya tidak bisa rinci secara gamblang di sini karena datanya memang saya belum bawa semuanya, tapi saya yakini bahwa semua kasus yang besar-besar seperti Garuda, tekstil ya, dan minyak goreng termasuk AJS dan Asabri ini sudah semua dilakukan penyitaan. Ketika ingkrah nanti kan bisa kita klarifikasi berapa jumlah yang valid atau real daripada penanganan perkara ini. Seperti itu, Mas. Baik, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, ICW ada catatan tidak terkait dengan upaya pengembalian kerugian ini kepada kas negara? Ya, ini mungkin data yang berbeda ya. Memang dari data yang kami memiliki gitu ya, sumber yang kami dapatkan memang tidak sebesar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketut ya. Mungkin perkiraannya kerugian negara yang berhasil dikembalikan ini tidak hanya kejaksaan, tapi kepolisian ataupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang jumlahnya mungkin hanya sekitar dari 2,2% lah dari total kerugian negara yang timbul gitu. Tapi terlepas dari itu, menurut saya kalau saya mau membandingkan kinerja dari aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK, memang belakangan ini menurut saya kejaksaan cukup banyak menangani kasus-kasus yang big fish lah menurut kami ya, karena jumlah kerugian negara yang timbul dari setiap kasus, terutama yang belakangan itu terkait Darmadi tadi, kemudian beberapa asuransi seperti Asabri ataupun Jiwasraya itu kan jumlahnya besar-besar sekali, dan menurut saya ini harus dipertahankan oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dibanding dua penegak hukum lain ya menurut saya, karena khususnya misalnya KPK kan lebih banyak gimmicknya sekarang, kasus-kasus etik yang dialami oleh para pimpinannya. Menurut saya ini harus menjadi catatan gitu. Jadi kalaupun ada kompetisinya harus lebih
lebih sehat gitu ya. Maksud saya sehat itu harus berpacu untuk menangani kasus-kasus yang banyak gitu, kasus yang lebih besar gitu ya, sehingga memang ini bisa memberikan efek jerah terhadap para koruptor gitu, atau paling tidak Hmm. aparatur penyelenggara negara di KLPD gitu. Karena lagi-lagi kalau dari sisi aktor kan cukup banyak nih Ya. ASN yang terjerat, dan sayangnya lagi-lagi dari sisi aktor yang banyak terjerat itu ada di level middle saja gitu, belum yang di level Oh, elit. Nah, ini jadi catatan menurut saya, khususnya sekali lagi adalah kepada pemerintah, karena lagi-lagi ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsinya belum berjalan gitu. Ya. Kalau kemudian kita benar-benar ingin mendorong Mm. korupsi bisa diberantas dan kampanye bahwa kita perlu pencegahan, ya kenapa kemudian justru banyak penindakan yang terjadi? Ini catatan kami, Mas. oke. Baik, saya masih ke Pak Agus dulu. Ada catatan dari ICW bahwa pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor ini tertinggi adalah di sektor desa justru Pak Agus. Ini bagaimana hasil pantauan soal hal ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu Pak Agus? Analisanya seperti apa? Ya, ini memang jadi satu yang ironis ya, karena lagi-lagi kan pemerintah khususnya sejak zaman Pak Jokowi ya kan sudah muncul Undang-Undang Desa, dan saya rasa komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang kemudian terus berusaha meningkatkan alokasi anggaran untuk desa, tapi kemudian tidak diikuti oleh pengawasan. Saya memahami bahwa jumlah 70 ribuan desa itu sangat banyak dan Hmm. mungkin sulit menangani. Tapi lagi-lagi ini kan sudah ada upaya misalnya Satgas Desa dan lain-lain. Tapi yang saya lihat justru masyarakatnya tidak di-encourage gitu ya untuk ikut serta mengawasi program desa, karena lagi-lagi kan sebenarnya alokasi dana desa yang diberikan kepada desa itu sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat, tapi justru munculnya adalah elit-elit desa yang kemudian melakukan berbagai macam bentuk penyimpangan. Nah, ini lagi-lagi menurut saya memang harus jadi perhatian kita semua, bukan kemudian menghapuskan dana desa dengan munculnya banyak kasus korupsi ini, tapi bagaimana memperkuat masyarakat untuk terlibat mengawasi, karena lagi yang saya katakan tadi, ini dana untuk masyarakat desa, bukan untuk elit desa. Dan kecenderungannya dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran termasuk korupsi Oke. itu semakin tinggi. Nah, ini sangat membahayakan gitu. Nah, mari kita sama-sama mengawasi itu, karena kalau tidak dilakukan lagi, ya harapan untuk Baik. kesejahteraan desa Oke. itu akan semakin jauh gitu. Baik, Pak Ketut, tadi berkali-kali disampaikan Ya. oleh Pak Agus, Koordinator ICW, bahwa yang jauh lebih penting sebetulnya ada atau tidak kalah penting adalah pencegahan ini daripada penindakan. Nah, Kejaksaan sendiri dalam hal ini mengambil peran untuk bisa dalam rangka pencegahan, misalkan dalam rangka sosialisasi, mungkin ke desa-desa Pak Ketut, karena ini sektornya paling tinggi nih kasus korupsinya. Bagaimana Pak Ketut? Baik Mas, sangat senang kali saya ketika menyinggung desa ya. Pak Jaksa Agung ini sangat konsen betul dengan korupsi-korupsi yang ada di desa. Kadang-kadang korupsi di desa itu tidak saja faktor grade, tetapi yang terjadi adalah faktor ketidaktahuan. Kita tahu semua dari 80.000 desa yang ada di Indonesia ini cukup banyak, dan anggarannya juga cukup banyak. Ada uang kaget sampai 2 miliar dalam satu desa. Tuh bayangin aja tuh, orang yang belum pendidikannya mapan untuk mengelola keuangan desa ini ya, jadinya secara administratif mungkin masih kurang, sehingga kami Pak Jaksa Agung sangat konsen sekali ketika ada perkara-perkara yang menyangkut tentang dana desa agar dilakukan ultimum remedium. Artinya apa? Jangan sampai semua perkara masuk dalam ranah pengadilan. Harus ada sisi-sisi pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan. Kami di kejaksaan sudah punya program namanya Jaga Desa, yaitu Jaksa Garda Desa. Yaitu jaksa inilah yang nanti melakukan asistensi terhadap para kepala desa yang tidak tahu mengenai pertanggungjawaban keuangan desa. Ini yang kita lakukan sementara. Dan beberapa hal juga yang terkait dengan konsultasi di desa, ada rumah interaktif di sana kami bangun ya. Cuma tidak dimanfaatkan betul optimal oleh teman-teman yang ada oleh aparatur desa. Nah, ini menjadi konsentrasi kita, sehingga kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian membuat MOU terkait dengan bagaimana pelayanan publik yang ada di desa
keuangan yang masuk ke desa ini bisa tepat guna, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Itu yang kita lakukan sementara. Saya sangat senang apa yang disampaikan Mas Agus ya. Memang kalau tren penindakan itu cukup tinggi, berarti pencegahan itu dianggap gagal. Tapi itu bukan begitu. Kalau kita melakukan satu penindakan, itu adalah upaya-upaya juga dalam rangka pencegahan. Ada deterrent effect di sini ke depannya, itu yang kita harapkan. Ini yang kita tangani memang betul kasus-kasus besar, big fish yang tadi disampaikan oleh Mas Agus ya. Itu artinya apa? Kita tidak hanya melakukan satu penindakan, tapi juga kita akan melakukan perbaikan-perbaikan tentang tata kelola. Seperti Garuda, kemarin sudah ambil ambruk ya. Sehingga kita lakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap Garuda, bagaimana keuangannya ke depan ini bisa dikelola dengan baik. Seperti itu contohnya. Kita di samping melakukan suatu penindakan, pencegahan juga penting. Benar katanya Mas Agus itu. Baik, tentunya kita berharap di tahun 2023 ini sesuai dengan harapan ICW dan juga masyarakat, penindakannya lebih sedikit bukan karena monitoringnya kurang, tetapi karena pencegahannya ini lebih masif. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung RI, dan Pak Agus Sunaryanto, Koordinator ICW, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Ketut, Pak Agus.